Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustri Apsari dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2303010091. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur otak beserta fungsinya dan perbedaan struktur otak manusia dan juga otak hewan. Nah, sebelum kita masuk situ, kita akan menjelaskan dulu apa itu otak. Nah, otak sendiri merupakan organ penting pada tubuh. Bisa dibilang semua emosi, sensasi, apresiasi, dan apapun yang kamu rasakan itu berasal dari otak. Setiap bagian otak dan fungsinya tentunya sangat berpengaruh terhadap sistem kerja organ lain dalam tubuh. Nah, secara garis besar otak itu dia memiliki 3 bagian yang utama, yaitu ada otak besar atau cerebrum, dan yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, dan yang ketiga itu ada batang otak atau brainstem. Nah, saya akan menjelaskan tiga-tiganya. Yang pertama itu otak besar. Otak besar atau cerebrum. Seperti namanya, cerebrum adalah bagian otak yang paling besar. Bagian ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu otak sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, bagian otak kanan ini memiliki peran untuk mengendalikan pergerakan tubuh pada sisi kiri, sedangkan bagian kiri berperan sebagai kendali gerakan tubuh pada sisi kanan. Jadi dia berkebalikan, yang sisi kanan mengendalikan sisi kiri, dan yang sisi kiri mengendalikan sisi kanan. Nah, cerebrum ini dia memiliki tanggung jawab atas banyaknya proses, yaitu seperti memulai dan mengendalikan gerakan, berpikir, emosi, menyelesaikan masalah, dan juga belajar. Selain itu, cerebrum juga bertanggung jawab atas kepribadian seseorang. Jadi, jika kamu mengalami trauma pada bagian otak ini, khususnya lobus frontal, orang lain seperti teman dan keluarga mungkin melihat adanya perubahan sikap, suasana hati, dan emosi pada dirimu. Kemudian di otak besar itu ada korteks cerebral, yaitu korteks cerebral ini memiliki banyak lipatan dan permukaan yang luas dan juga besar, bahkan menyumbang hampir 50% dari total berat otak. Nah, korteks cerebral memiliki 4 lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan juga lobus occipital. Nah, lobus frontal yaitu area ini berfungsi mengendalikan bahasa, fungsi motorik, memori, kepribadian, dan fungsi kognitif lainnya. Sedangkan lobus temporal berisi area Wernicke yang bertanggung jawab untuk memahami bahasa dan memproses ingatan, emosi, serta berperan dalam pendengaran dan persepsi visual. Kemudian itu lobus parietal. Lobus parietal ini sendiri dia berfungsi memproses apa yang kamu lihat dan dengar, serta menafsirkan informasi sensorik lainnya. Nah, yang terakhir itu ada lobus occipital. Bagian ini berfungsi menginterpretasikan informasi visual yang berisi korteks visual. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada otak kecil atau cerebellum. Nah, otak kecil ini berada pada bagian bawah otak besar, tepatnya pada bagian belakang kepala. Nah, otak kecil ini berfungsi mengatur keseimbangan dan gerakan yang kamu pelajari seperti berjalan dan memencet tombol, tetapi tidak dapat memulai gerakan. Ada juga cerebellum ini dia sensitif terhadap alkohol. Itulah sebabnya mengapa orang yang terlalu banyak minum alkohol akan mengalami masalah keseimbangan, terutama saat berjalan. Nah, sementara itu beberapa penelitian mengatakan bahwa otak kecil juga berperan dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Nah, itu ada di otak kecil. Kalau kita mau ngambil keputusan, itu otak kecil yang bekerja. Kemudian yang ketiga itu ada batang otak. Batang otak ini dia ada memiliki 3 bagian lagi, yaitu otak tengah, pons, dan medulla oblongata. Nah, yang otak tengah ini dia itu bertanggung jawab atas beberapa fungsi penting seperti pendengaran dan gerakan. Otak tengah juga membantu merumuskan respons terhadap perubahan lingkungan yang mencakup potensi ancaman. Dan yang kedua itu ada pons. Pons ini dia berperan dalam berbagai fungsi tubuh serta produksi air mata, berkedip, memfokuskan penglihatan, keseimbangan dan ekspresi wajah. Bahkan 10 saraf kranial muncul
dari pons yang terhubung ke wajah, leher, dan juga tubuh. Nah, yang kemudian itu yang ketiga ada medula oblongata. Dia berfungsi berperan mengatur fungsi biologis yang penting untuk bertahan hidup. Misalnya irama jantung, aliran darah, dan pernapasan. Bagian otak ini juga mendeteksi perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida darah. Nah, selain dari 3 bagian otak tadi, otak besar, otak kecil, dan juga batang otak, ada juga lainnya yaitu cairan cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini dia memiliki warna yang bening dan juga jernih. Bagian ini dia bertugas untuk mengelilingi dan melindungi bagian otak serta saraf tulang belakang. Tidak hanya itu, cairan cerebrospinal juga berperan untuk membawa nutrisi dari darah menuju ke otak dan menghilangkan limbah serta sisa metabolisme dari otak. Nah, yang selanjutnya itu ada meninges. Meninges ini dia lapisan atau membran tipis yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung otak maupun saraf tulang belakang. Meninges ini dia memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan luar yang paling tebal, ada membran tengah yang tipis, dan lapisan paling dalam. Selanjutnya itu ada corpus calomus. Nah, corpus calomus ini dia memiliki fungsi yang tidak kalah penting, karena bagian ini merupakan seikat serabut saraf yang ada pada belahan otak kiri dan kanan. Nah, serabut saraf ini menjadi penghubung yang membentuk komunikasi antara kedua belah otak tadi, antara otak kiri dan juga otak kanan. Kemudian itu ada talamus. Nah, talamus ini struktur otak tengah dengan 2 bagian atau lobus. Talamus berperan sebagai pemancar untuk sebagian besar informasi yang masuk dan berjalan pada otak dan semua sistem saraf tubuh. Selanjutnya itu ada hipotalamus. Hipotalamus ini berukuran kecil yang terdapat pada bagian tengah otak, tepatnya pada sisi bawah talamus. Hipotalamus bertugas untuk mengontrol suhu tubuh, tekanan darah, sistem reproduksi, emosi, pola tidur, nafsu makan, dan produksi hormon. Oleh karena itu, dia memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan. Sudah pasti kamu harus menjaga kesehatan organ satu ini dengan baik, yaitu hipotalamus. Nah, kemudian itu perbedaan antara otak manusia dan juga otak hewan. Perbedaan utamanya itu dia terletak pada kapasitas kognitif dan juga strukturnya. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara otak manusia dan juga otak hewan. Yang pertama itu ada kapasitas kognitif. Kalau manusia ada memiliki kemampuan yang berpikir lebih abstrak, memecahkan masalah kompleks, berbahasa, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Nah, manusia ini dia bisa berbahasa yang baik daripada hewan. Dia juga bisa berpikir yang lebih abstrak, dia bisa menyelesaikan masalah, apalagi dia mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Nah, kalau sementara hewan, dia memiliki kapasitas kognitif bervariasi antara spesies, tetapi umumnya lebih terbatas pada perilaku bawaan dan pembelajaran yang lebih sederhana. Kemudian itu ada struktur dan ukuran. Nah, kalau otak manusia itu dia memiliki ukuran otak yang relatif besar, dia sekitar 1,2 kg, dan memiliki area otak yang lebih berkembang seperti korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk fungsi kognitif tingkat tinggi. Nah, kalau sementara hewan, dia itu ukuran otaknya bervariasi, dan dengan beberapa hewan yang memiliki otak lebih besar dari manusia, tetapi sebagian besar memiliki ukuran yang lebih kecil. Kemudian itu ada perbandingan neuron. Otak manusia itu memiliki 1000 kali lebih banyak neuron daripada otak tikus, dan 13,5 kali lebih banyak daripada otak kera. Kemudian itu ada sel progenitor, yaitu kalau otak manusia, sel progenitor yaitu sel induk. Dia memiliki potensi yang lebih luas, dapat berkembang menjadi berbagai jenis neuron. Kemudian ada hewan pengerat. Sedangkan hewan pengerat ini, yaitu otaknya, selnya progenitor cenderung berkembang menjadi satu jenis neuron saja.
Kemudian itu ada evolusi dan kecerdasan. Nah, kalau otak manusia dianggap dia dianggap sebagai spesies paling cerdas karena perkembangan otaknya luar biasa selama evolusi. Karena setiap perkembangan zaman, setiap semakin canggihnya zaman, otak manusia itu dia semakin cerdas. Sedangkan otak hewan, dia kecerdasannya itu bervariasi dan tidak selalu sebanding dengan ukuran otak. Misalnya burung korvid dan anjing memiliki kecerdasan tinggi meskipun otak mereka relatif kecil. Kemudian itu ada perbandingan kualitatif. Kalau manusia itu dia memiliki kemampuan kognitif yang bersifat kualitatif seperti teori pemikiran, bahasa sintaksis, dan kemampuan berimajinasi yang tinggi yang tidak ditemukan pada hewan. Kemudian kalau hewan sendiri dia memiliki perilaku yang lebih didasarkan pada insting dan pembelajaran sederhana. Nah, kalau hewan itu dia lebih mengandalkan insting daripada yang lainnya. Kemudian kalau dilihat dari fungsi antara otak manusia dan juga otak hewan, kalau manusia dia bisa mengendalikan berbagai fungsi tubuh, menafsirkan informasi sensorik, memproses emosi, dan mengendalikan perilaku yang kompleks. Sedangkan hewan dia mengendalikan fungsi tubuh yang lebih dasar dan perilaku lebih bawaan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.